Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Fakta Milenial. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang cukup serius, yaitu negara-negara dengan tingkat kebahagiaan yang rendah. Penasaran nggak sih? Kenapa ya? Kok bisa ada negara yang tingkat kebahagiaannya rendah? Apakah karena penduduknya pada suka bete atau gimana? Nah, ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut loh. Mulai dari konflik yang nggak selesai-selesai, krisis ekonomi, sampai akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang minim. Duh, sedih banget ya kalau hidup di negara yang kayak gitu. Yuk, kita cari tahu lebih lanjut. Negara pertama yang akan kita bahas adalah Afghanistan. Negara yang satu ini memang seringkali berada di posisi juru kunci dalam indeks kebahagiaan dunia. Bayangin aja guys, udah kayak ranking kelas, tapi yang diukur itu tingkat kebahagiaan. Nah, Afghanistan ini selalu dapat ranking terakhir. Kenapa bisa begitu? Salah satu faktor utamanya adalah konflik yang gak pernah berakhir. Udah kayak sinetron azab aja, tapi ini versi nyata dan lebih menyedihkan. Konflik ini menciptakan ketidakstabilan politik dan keamanan, bikin warganya hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Selain itu, Afghanistan juga menghadapi masalah kemiskinan yang parah. Banyak warganya yang hidup serba kekurangan. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan aja susah banget. Coba bayangin guys, gimana mau bahagia kalau perut aja keroncongan terus? Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang terbatas juga menjadi masalah serius di Afghanistan. Banyak anak-anak yang nggak bisa sekolah karena terjebak dalam konflik atau karena kemiskinan. Padahal pendidikan itu penting banget loh untuk memutus rantai kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih baik. Layanan kesehatan yang buruk juga bikin angka kematian di Afghanistan tinggi, terutama di kalangan ibu dan anak-anak. Duh, sedih banget ya dengernya. Jadi, bisa dibilang hidup di Afghanistan itu penuh dengan tantangan dan kesulitan. Nggak heran kalau tingkat kebahagiaan di negara ini sangat rendah. Selanjutnya, kita bergeser ke benua Amerika Selatan, tepatnya ke negara Venezuela. Negara yang dulunya kaya raya karena minyak ini, sekarang justru terpuruk dalam krisis ekonomi yang parah. Kayak artis yang tiba-tiba bangkrut gitu deh. Hiperinflasi menjadi momok menakutkan di Venezuela. Harga-harga barang melambung tinggi, bahkan untuk membeli kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan aja susah banget. Dulu, mungkin orang bisa beli makanan pakai satu gepok uang. Sekarang, satu gepok uang mungkin cuma cukup buat beli permen. Kelangkaan barang-barang pokok juga menjadi pemandangan sehari-hari di Venezuela. Rak-rak supermarket kosong melompong, antrian panjang di depan toko-toko, dan aksi penjarahan menjadi hal yang biasa. Duh, serem juga ya kalau hidup di situasi kayak gitu. Tingkat kejahatan di Venezuela juga ikut meningkat seiring dengan memburuknya kondisi ekonomi. Banyak orang yang nekat melakukan kejahatan demi bisa bertahan hidup. Keamanan jadi taruhannya deh. Akibat krisis ekonomi yang nggak selesai-selesai ini, banyak warga Venezuela yang terpaksa meninggalkan negaranya untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain. Mereka rela meninggalkan keluarga dan tanah airnya demi bisa makan dan hidup layak. Jadi, bisa dibayangkan ya, betapa sulitnya hidup di Venezuela saat ini. Krisis ekonomi telah merenggut kebahagiaan dan harapan masyarakatnya. Negara terakhir yang akan kita bahas adalah Syria. Sama seperti Afghanistan, Syria juga menjadi negara yang hancur akibat perang saudara yang nggak pernah berakhir. Perang ini udah kayak benang kusut yang susah banget diuraikan. Konflik di Syria telah menelan banyak korban jiwa, baik dari pihak militer maupun warga sipil. Jutaan orang terpaksa mengungsi, meninggalkan rumah dan harta benda mereka demi menyelamatkan diri. Infrastruktur di Syria juga hancur lebur akibat perang. Gedung-gedung sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya rata dengan tanah. Kota-kota yang dulunya indah kini berubah menjadi puing-puing. Duh, kayak habis kena gempa bumi ya. Hidup di tengah-tengah perang jelas sangat mempengaruhi tingkat kebahagiaan masyarakat Syria. Mereka hidup dalam ketakutan, trauma, dan ketidakpastian. Setiap hari dihantui oleh ancaman bom, peluru, dan kematian. Akses terhadap makanan, air bersih, dan layanan kesehatan juga sangat terbatas di Syria. Banyak anak-anak yang mengalami kekurangan gizi, penyakit menular mudah menyebar, dan banyak orang yang meninggal dunia karena tidak mendapatkan perawatan medis yang layak. Perang saudara di Syria telah menciptakan luka mendalam bagi masyarakatnya.
butuh waktu yang sangat lama untuk memulihkan kondisi negara ini dan mengembalikan kebahagiaan rakyatnya. Itulah tadi beberapa negara dengan tingkat kebahagiaan yang rendah. Ternyata, banyak faktor yang mempengaruhi kebahagiaan suatu bangsa. Ya, mulai dari konflik, kemiskinan, sampai akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan menginspirasi kita untuk lebih bersyukur atas apa yang kita miliki. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Jika kalian punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Menyala abangku!